pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata kotor, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mari bapak-bapak ibu berdiri semua untuk kita membacakan salawat pada tadi salawat Jibril sudah oleh Bapak Ustaz Rusli ya. Allahumma salli wa sallim wa hari Ahad Allah berikan kita kesempatan untuk bisa manasik. Ibarat orang lomba lari, manasik Bapak Ibu hari ini adalah menaruh kakinya di garis start. Dan insya Allah di keberangkatan Bapak Ibu nanti ada yang di 1 Maret, ada yang di 2 Maret, ada yang 3 Maret, ada yang 4 Maret, 5 Maret dan seterusnya. Insya Allah, Allah izinkan, Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk Bapak Ibu mulai melaksanakan perjalanan ibadah umrohnya sampai nanti finish, garis finishnya adalah Allah jadikan kita semua mendapatkan umroh yang mabrur. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, saya selalu senang ketika melihat jamaah-jamaah umroh itu ketika manasik. Kenapa? Karena Allah sudah berikan sedikit cahaya di matanya, Allah sudah berikan sedikit cahaya di badannya, Allah sudah berikan sedikit cahaya di wajahnya. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah Allah tandai sebagai tamunya Allah, tamunya Rasulullah SAW. Ada mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah pernah ke Baitullah. Tapi saya hakul yakin orang yang sudah pernah ke Baitullah tidak pernah terbesit dalam hatinya kata bosan untuk datang ke Baitullah. Betul? Ada yang sudah pernah ke Baitullah di sini? Saya sudah pernah umroh, boleh angkat tangannya? Masya Allah. Kangen nggak Bu? Rindu lagi nggak Bu? Pengen lagi yang kesana ya Pak? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar. Hari ini kembali kita memperdalam. Ada mungkin yang sudah pernah berangkat umroh, tapi pasti tentunya kita perlu menambah lagi ilmunya. Ya, menambah ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai manasik kita pada hari ini dengan bersama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mudah-mudahan Allah ikhlaskan hati kita. Siap? Allah berikan kita kesabaran. Siap? Allah berikan kita ketenangan. Siap? Karena kalau saya mau gambarkan, ya, ibarat saya komandan perang, Bapak Ibu adalah pasukannya. Saya harus menggambarkan medan perangnya, betul? Saya harus menjelaskan situasi kondisinya di sana, betul? Saya bilang Bapak Ibu sekalian, saat ini kondisi umroh itu adalah yang dinamakan dengan travel revenge. Apa itu travel revenge? Orang tuh pada balas dendam untuk berangkat umroh. Bayangin Bu,
Pak, 2 tahun Baitullah ditutup. Sesekali 2 kali aja dibuka waktu itu. Tapi 2 tahun itu ditutup. Nikmat terindah yang Allah berikan pada seorang hamba untuk bisa datang ke Baitullah itu ditutup. Akhirnya orang sekarang banyak yang berbondong-bondong untuk datang ke Baitullah. Maka saya sampaikan saat ini kondisinya di sana itu seperti haji, Pak. Seperti haji, Bu. Rame, Masya Allah. Ya. Tapi artinya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kesempatan pahala yang lebih banyak lagi. Kalau orang sholat di masjid, 1 kali sholat nilainya 27 rakaat, 27 derajat di sisi Allah, dikalikan dengan jumlah jamaah yang hadir saat itu, kira-kira makin banyak, makin mantap nggak Pak pahalanya? Makin mantap. Ya, makanya ibu-ibu yang mungkin di Indonesia punya dapat kesempatan ya katanya untuk sholat di rumah, maka nanti di sana di Baitullah maksimalin untuk sholat di masjid, jangan putus satu waktu pun. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar ini memberikan sakinah, ketenangan, memberikan ya kesabaran untuk kita semua dan juga menjadikan kita semua umroh yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah. Sambil Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu sudah ada di depan Ka'bah. Rabbal baraya Kita minta kepada Allah, Allah berikan kita ilmu. Ketika nanti kita datang ke Baitullah, Allah berikan kita ilmu tentang kesabaran. Allah berikan kita ilmu tentang Islam. Allah berikan kita ilmu tentang indahnya berbuat baik. Allah berikan kita ilmu tentang indahnya bersedekah. Allah berikan kita ilmu tentang indahnya sakinah yang Allah berikan. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman agama yang lebih baik. Dan yang paling utama Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kita kesempatan untuk taubatan nasuha di sana Bapak Ibu sekalian. Karena kita lebih dekat dengan Allah. Rumahnya Allah, Baitullah itu diundang sama Allah bukan untuk
orang-orang yang punya uang terlalu kecil bagi Allah ketika Allah hanya mengundang orang-orang yang punya uang saja. Maka Allah undang mereka yang hatinya sudah ada rindu dan cinta kepada Baitullah. Allah undang, Allah mampukan, dan Allah sampaikan kita untuk datang ke Baitullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita bertalbiyah. Karena sesungguhnya nanti ketika di sana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di panggilan yang kedua. Apa panggilan Allah yang kedua untuk kita? Wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Allah undang kita untuk datang ke Baitullah. Aku sampaikan engkau dan aku hadirkan engkau wahai hamba untuk datang ke Baitullah. Yatuka rijalan, walaupun engkau datangnya ke Baitullah dengan cara berjalan, wa ala kulli dhamir, walaupun engkau datangnya ke Baitullah dengan menaiki unta yang kurus sekalipun, atau diibaratkan dengan pas-pasannya harta yang kita punya. Yatina min kulli fajjin amik, maka mereka akan datang ke Baitullah walaupun dari tempat-tempat yang jauh sekalipun. Bapak Ibu, kita di Indonesia jaraknya jauh apa dekat sama Baitullah? Jauh. Artinya bisa jadi kita dimaksud sama Allah di surah Al-Hajj ini, yatina min kulli fajjin amik, maka mereka akan didatangkan oleh Allah walaupun dari tempat-tempat yang jauh sekalipun. Maka Bapak Ibu, bagaimana cara menjawabnya? Panggilan Allah yang pertama adalah panggilan azan, maka kita menjawabnya dengan melaksanakan sholat. Panggilan Allah yang kedua adalah datang ke Baitullah, maka kita menjawabnya dengan kita datang ke Baitullah, lalu kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, yang artinya adalah kami sambut seruanmu ya Allah, kami sambut, labbaik, kami sambut ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka saya ajak Bapak Ibu, hari ini boleh sama-sama kita berdiri. Silakan saya ajak kita berdiri. Bapak Ibu bisa lihat nanti video di depan. Sama-sama kita akan saksikan gambar-gambar Ka'bah. Saya yakin Bapak Ibu sudah kangen banget dengan Baitullah. Maka hari ini saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita bayangkan hari ini di depan kita sudah ada Ka'bah. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke Baitullah, silahkan bayangkan depan Bapak Ibu hari ini sudah ada Ka'bah. Dan sekarang saya ajak, silakan Bapak Ibu angkat tangan kanannya, hadapkan ke depan. Silakan Bapak Ibu bayangkan Ka'bah itu ada di tangan kita. Ka'bah itu saat ini sedang kita pegang. Ka'bah itu saat ini sedang kita sentuh. Dan untuk pertama kalinya Allah izinkan kita untuk menyentuh Ka'bah yang selama ini mungkin hanya kita pandang dari handphone kita, dari televisi di rumah kita, dari lukisan di rumah kita. Dan hari ini Allah izinkan kita menyentuh Ka'bah itu secara langsung. Dan kita menangis taubat di hadapan Allah karena dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lakal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma
Tapi hari ini Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu hadir di depan Baitullah bersama dengan istri atau suami yang kita sayangi, bersama ayah dan ibunda yang mungkin hari ini masih Allah berikan umur, bersama dengan anak-anak kita. Hadirkan wajah mereka Bapak Ibu sekalian. Hadirkan wajah mereka, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita ingin ajak ke Baitullah. Dan hari ini Allah hadirkan mereka semua bersama dengan kita untuk datang ke Baitullah. Silakan hadirkan wajah mereka Bapak Ibu sekalian. Tatap wajah mereka dalam-dalam. Dengarkan sayup-sayup suara mereka mengatakan, anak Bapak Ibu mengatakan kepada Bapak Ibu, "Ma, Papa, makasih udah ajak kakak ke Baitullah. Terima kasih Ma, udah ajak kakak ke Baitullah." Sampai kita ucapkan kalimat tarbiyah ini bersama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Bapak Ibu, bayangkan hari ini Allah izinkan kita sampai di depan Ka'bah. Saya yakin pasti banyak dosa yang telah kita lakukan dan mulai kita penuhi sampai dengan hari ini Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini di hadapan Ka'bah kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta ampun sama Allah, kita minta ampun sama Allah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, di depan Ka'bah ini Bapak Ibu bayangkan, Allah sambut Bapak Ibu. Ya ibadi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Bapak Ibu sekalian, hari ini bayangkan tangan kita betul-betul menyentuh Ka'bah. Hari ini bayangkan Allah betul-betul hadirkan kita di depan Ka'bah. Nanti saat keberangkatan Bapak Ibu, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah jawab panggilan Allah di panggilan yang kedua dengan kita mengucapkan kalimat tarbiyah ini bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Bapak Ibu sekalian, silakan bisa duduk kembali. Baik Bapak Ibu, silakan bisa tarik nafas saja dalam, hembuskan lagi. Alhamdulillah ya Rabbil alamin, alhamdulillah ya Rabbil alamin, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur kepadaku wahai hambaku, la azidannakum, maka aku akan menambah nikmatku, kata Allah. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadirkan kita insyaallah nanti di keberangkatan Bapak Ibu untuk datang ke Baitullah. Yang hari ini baru berangkat sendirian, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah agar nanti Allah izinkan kita berangkat bersama dengan pasangan kita. Yang hari ini sudah berangkat bersama dengan pasangan yang alhamdulillah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah agar nanti Allah izinkan kita juga mengajak anak-anak kita untuk datang ke Baitullah. Yang hari
ini sudah bersama dengan keluarganya datang ke Baitullah. Alhamdulillah. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah agar nanti Allah berikan kesempatan untuk kita mengajak kedua orang tua kita. Bagi yang sudah meninggal orang tuanya, maka kita diberikan kesempatan untuk nanti membandalkan umrohnya. Bagi yang saat ini sudah berangkat bersama orang tuanya, alhamdulillah. Maka kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan nanti Allah izinkan kita mengajak kakak, adik kita, saudara-saudara kita untuk bisa datang ke Baitullah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bareng lagi kita. Aku nggak suka. hari ini Bareng lagi. alhamdulillah Kapten. Allah berikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini untuk manasik atau mempersiapkan diri kita untuk bisa nanti di Baitullah. Bapak Ibu bisa maksimal berangkat ke Baitullah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dari sini Pak. Saya sempat ngobrol dengan kawan saya yang ada di Madinah ataupun di Mekah, pelajar. Mereka pun yang sudah ada di sana nggak bisa setiap saat untuk datang ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Padahal bebas, nggak ada tiket. Setiap saat mau datang silakan. Tapi Bapak Ibu sekalian, penduduk Saudi sekalipun mereka ada masanya diundang sama Allah. Ada masanya mereka dirindukan sama Allah sehingga Allah undang untuk datang ke Baitullah. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sudah dirindukan oleh Allah. Adalah orang-orang yang akan diundang sama Allah untuk nanti datang ke Baitullah. Maka Bapak Ibu sekalian, yang namanya seorang tamu yang baik, kita harus bisa mempersiapkan apa yang nanti bisa kita berikan kepada Allah. Dan kira-kira apa nanti hadiah yang akan Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa maksimal untuk mengerjakannya. Bapak Ibu sekalian, janji Allah yang pertama, ada 5 janji Allah ketika Bapak Ibu nanti datang ke Baitullah. Janji Allah yang pertama adalah tabi'u bainal haji wal umrah, diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasa'i. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wal dhunub. Ikutilah haji dan umrah, karena sungguh keduanya ini akan menghilangkan dosa seseorang. Allah ampuni dosa kita. Dari mulai kita balik, dari mulai kita tercatat dosa, sampai dengan hari ini Allah hapuskan dosa kita semua. Semuanya kata Allah. Sebagaimana kotoran besi, emas dan perak dapat dihilangkan dengan api. Dan yang kedua, janji Allah di dalam hadis ini adalah Allah ampuni dosa. Dalam kemudian yang kedua, Allah hilangkan kata kemiskinan dalam hidupnya. Enggak ada ceritanya orang yang pulang umroh tiba-tiba jatuh miskin. Yang ada pulang umroh Allah berkati rezekinya, Allah lancarkan rezeki. Maka Bapak Ibu sekalian, ini janji Allah yang pertama. Sampai di sana banyak-banyaklah kita beristighfar, banyak-banyaklah kita bertaubat dan nasuha agar nanti pulang Bapak Ibu bisa Allah jadikan umroh yang mabrur dan bisa menjadi lebih baik. Bu, Pak, selama ini banyak yang bilang umroh mabrur. Kategori umroh mabrur itu hanya Allah yang tahu. Tapi yang pasti, ketika orang itu dianggap atau terlihat mabrur adalah ketika dia pulang dari umroh, sakinahnya besar, ketenangan dalam hatinya itu besar. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, semangat ibadahnya berkali-kali lipat bertambah, sehingga pulang dari umroh, sholat fardunya jalan gak pernah putus, sunnahnya apalagi, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya dia kerjakan. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang dikategorikan sebagai umroh yang mabrur adalah Allah mudahkan segala urusannya. Gak tahu kenapa, pulang umrah itu segala urusan kita Allah lancarkan, Allah mudahkan, dan Allah berikan keberkahan demi keberkahan dalam hidup orang-orang yang sudah berangkat kepada Allah. Maka Bapak Ibu, inilah janji Allah yang pertama, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunub. Lalu apa Ustaz? Janji Allah yang kedua. Janji Allah yang kedua yang akan diberikan kepada Bapak Ibu untuk nanti sampai ke Baitullah adalah Allah berikan rahmat untuk Bapak Ibu nanti ketika sampai di Baitullah. Kata Rasulullah, setiap harinya Allah liputi penduduk Mekah dengan 120 rahmat. 60 rahmat
40 rahmatnya Allah untuk kita. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini kita pandang Baitullah hanya dari handphone kita, hanya dari lukisan di rumah kita, hanya dari televisi di rumah kita, ketika nanti Bapak Ibu sampai di Baitullah, Bapak Ibu akan mendapatkan 20 rahmatnya Allah setiap kita memandang Baitullah. Allah. Ini janji Allah. Janji Allah yang kedua adalah rahmatnya Allah. Lalu apa janji Allah yang ketiga? Janji Allah yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, Allah berikan pahala yang luar biasa besarnya untuk orang-orang yang datang ke Baitullah. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu sekalian, umur kita sebagai umatnya Nabi Muhammad kata Rasulullah berapa? 63 tahun. Ya. Kata Rasulullah, umur ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau lebih bonus. Nah, di sini ada yang lebih bonus dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita bandingkan dengan umurnya umat-umat Nabi terdahulu, umurnya berapa? Ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Artinya tidak sebanding dengan kita yang hanya 60 sampai 70 tahun, Masya Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, Allah janjikan ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Khusus untuk umatnya Nabi Muhammad diberikan yang namanya al-amal al-mudha'afah. Amalan yang ringan sekali dikerjakan, tapi insya Allah timbangannya di sisi Allah sangat besar sekali. Contohnya Bapak Ibu nanti ketika sampai di Baitullah, setiap kita sholat 1 kali di Masjid Nabawi, maka senilai 1000 kali sholat tanpa terputus. Masya Allah. Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi, sholat zuhur misalnya, 1 kali sholat zuhur di Masjid Nabawi sama seperti Bapak Ibu melaksanakan sholat zuhur 1000 kali sholat zuhur di Indonesia tanpa terputus. Yang luar biasanya lagi, Bapak Ibu nanti di Mekah, di Masjidil Haram, 1 kali Bapak Ibu sholat zuhur di Masjidil Haram sama seperti Bapak Ibu sholat zuhur 100.000 kali sholat zuhur tanpa terputus. Masya Allah. Allah. Sekarang coba kita hitung-hitung deh, biar kebayang berapa pahala yang akan kita dapatkan. 1 tahun itu berapa hari? 365 hari. 100.000 dibagi 365 sama dengan 273, ya, 273 tahun. Nah, artinya Bapak Ibu 1 kali sholat zuhur di Masjidil Haram sama seperti Bapak Ibu sudah sholat sepanjang 273 tahun tanpa terputus. Padahal umur kita kata Rasulullah berapa? Antara 60 sampai 70 tahun. Ini baru 1 kali kita sholat zuhur, tapi nilainya sudah seperti kita punya umur 273 tahun. Masya Allah. Sementara yang wajib kita dalam 1 hari sholat berapa kali? 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka 273 tahun dikalikan dengan 5 sama dengan 1369 tahun. Allah. Makanya saya bilang ke jemaah, kalau antum nanti sampai di Baitullah, amalan yang paling banyak antum kerjakan sholat. Amalan yang paling banyak antum kerjakan sholat. Karena timbangan ini atau ganjaran yang Allah berikan ini hanya ada di Mekah dan Madinah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau amalan-amalan yang lain insya Allah kita bisa kerjakan di Indonesia. Tapi sholat ini yang ganjarannya sama seperti ini, itu hanya Allah berikan ketika kita sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Maka sampai sana perbanyak sholatnya. Ada sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada qabliyah, ba'diyah, ada duha, syuruk, tahajud, qiyamul lail. Kalau perlu Bapak Ibu silakan jamaah sekalian sholat sunnah taubat. Gimana Ustaz caranya? 2 rakaat, setelah itu sujud, setelah itu Bapak Ibu minta ampun sama Allah. Sholat sunnah hajat, bagi Bapak Ibu yang mungkin punya hajat, silakan sholat sunnah 2 rakaat, niatan untuk sholat hajat, lalu kemudian Bapak Ibu minta sama Allah hajat-hajat Bapak Ibu sekian. Ya, perbanyak salatnya. Karena ini janji Allah. Allah berikan pahala yang luar biasa besarnya. Lalu kemudian apa yang keempat janji Allah? Janji Allah yang keempat adalah Allah berikan Bapak Ibu waktu dan tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Siapa di sini punya mimpi? Siapa di sini yang punya keinginan? Siapa di sini yang punya hajat? Siapa di sini yang pengen dikabulkan oleh Allah hajatnya? Maka Bapak Ibu berdoalah di waktu-waktu ini. Berdoalah di tempat-tempat
Tidakkah Bapak Ibu ingin berdoa di multazamnya Allah, di Hijr Ismail, di makam Ibrahim? Atau tidakkah Bapak Ibu ingin ke Raudhah? Ya kata Rasulullah, baina mimbari wa baiti Raudhah min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku ada taman di antara taman-taman surganya Allah. Yang barang siapa sholat 2 rakaat di sini, berdoa di sini seperti dia berdoa dan sholat di surganya Allah. Dan ketika nanti Bapak Ibu keluar dari Raudhah, Bapak Ibu belok kiri, itu akan bertemu dengan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nanti sampai di sini Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini kita bersalawat kepada Rasulullah dari jauh, nanti silakan Bapak Ibu sampaikan salawat itu langsung di hadapan di makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah, "Man ziarah, barang siapa yang berziarah ke makamku, maka sama artinya dia berziarah bersilaturahim denganku semasa aku masih hidup," kata Rasulullah. Maka walaupun Bapak Ibu belum pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya yang sudah pertama dengan bertemu dengan beliau semasa beliau masih hidup, dengan kita berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lalu Bapak Ibu sekalian, janji Allah yang kelima adalah orang-orang yang sampai ke Baitullah, orang-orang yang sampai ke kota Madinah, Allah akan kembalikan imannya ke asalnya. Yang tadinya imannya di bawah, Allah naikkan. Yang tadinya imannya sudah naik, Allah tambahkan. Makanya kenapa orang-orang yang pulang umroh itu biasanya hatinya menjadi lebih tenang, biasanya ibadahnya menjadi lebih semangat, karena imannya Allah tambahkan dan Allah kembalikan kepada asalnya. Kan iman itu yazid, bertambah, wa yanqus, berkurang. Ada masanya kita semangat beribadah, ada masanya kita turun beribadahnya. Maka nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan umroh di sana, Bapak Ibu akan Allah kembalikan imannya ke asalnya, jadi lebih semangat lagi ketika pulang umroh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan 5 janji ini yang tadi sudah saya sampaikan, yang tadi Bapak Ibu sudah saksikan, mudah-mudahan kita menjadi lebih semangat untuk beribadah. Siap? Siap Bapak Ibu? Jangan sampai nanti sampai Baitullah cuma pindah tempat tidur. Ya? Lanjut sekarang atasnya ya. Atasnya coba begini boleh? 2 seperti ini. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, ini ada 2 cara. Cara yang pertama, 2 atau 3 saya lupa. Yang pertama dulu, cara pertama ini pakai model kimono Jepang. Yang satu sangkutkan ke sini, yang sebelah kanan sangkutkan, silakan. Kanan Pak. Oke. Kalau sudah, yang kirinya masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Nah, ini model kimono Jepang. Bapak yang ini yang dimasukkan. Selipin. Ini kiri. Selipin juga di belakang. Aku ini. Nah, Gitu. Nah, ini model kimono Jepang nih. Tuh, nggak jantan nih. Asik? Nah, ini modelnya. Saya suka kadang kalau favoritnya begini. Kalau mau dikeluarin tinggal begini. Tinggal tarik sedikit. Nah, gitu. Saya ulang ya. 2 begini, coba boleh? Ya, 2. Tangan kanannya sekarang masukin ke dalam sini, ke dalam gesper atau ke dalam kain ihram yang bawahnya sini. Oke, kalau sudah begini, ya. Kalau sudah, sekarang yang sebelah kirinya masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Sama seperti yang tadi di kiri, dicantolin di dalam gesper atau di dalam kain ihramnya. Masukin ke dalam. Ya. Kalau sudah, nanti kalau misalkan kita ittiba yang dibuka, ya, kita ittiba dibuka, ya, itu bisa nanti tinggal dilonggarkan saja dalamnya, terus tinggal dikeluarkan. Tapi ini insya Allah kuat, nggak jatuh-jatuh. Kalau sambil jalan ini melorot nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tinggal dibenarkan lagi, nggak ada larangan gitu. Tapi yang dibuka melorot. Iya jangan. Nah, yang dibuka atasnya jangan bawahnya ya.
Oke, cara yang kedua. Cara yang kedua. Bentar, saya lupa. Cara yang kedua cara biasa. Cara biasa yang kedua. Saya suka pakainya yang cara pertama yang kimono Jepang tadi lebih praktis. Cara yang kedua kayak biasa, yang kanan masukin. Ya, cara yang biasa. Yang banyak jamaah orang pakai. Kayak gitu. Ya, gitu. Ya, cuma dia resikonya biasanya turun-turun. Yang arisan. Yang nggak dapat arisan turun dia. Jilbabnya nggak jelas. Gitu ya. Jadi kalau mau aman, masukin dalam. Lebih enak dia, lebih kuat. Gitu, masukin dalam. Sip. Keluarin tangan kanan, udah tinggal longgarin yang sebelah